setelah pilkada langsung yang terjadi adalah ongkos besar. Terbuktinya apa? Saya tidak berburuk sangka ya. Jawa Timur dari 38 kabupaten kota itu sudah ada sekitar 24 atau 26 ya. Kepala daerah. Mungkin 27 terakhir itu adalah Kota Madiun itu kejerat OTT KPK. Nah ini sangat korupsi ya, namanya KPK pasti korupsi. Nah ini kan termasuk kejahatan extraordinary crime. Nah makanya perlu ada evaluasi. Nah belum dari sisi namanya ya saya tidak bicara masalah semata-mata ya kualitas ya. Kalau mereka sudah terjerat di dalam masalah hukum pasti kualitas moral dan etikanya selama berkuasa juga nggak baik gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Memorandum TV. Di podcast tahun 2026 di bulan Maret ini kita kembali kedatangan tamu spesial Bapak Dr. Freddy Purnomo SHMH, anggota DPRD Jawa Timur dari fraksi Golkar. Tema yang kita angkat kali ini yaitu DPRD Jawa Timur kritisi kualitas demokrasi melalui penyederhanaan pemilu 2029. Kelihatannya ada hal yang menarik di pemilu ke depan ini Mas ya. Ada yang beda lah. Ada yang beda dari pemilu 2024 sebelumnya. Mas Freddy, dari posisi ini apa sebenarnya yang harus dipersiapkan setidaknya oleh masyarakat lah Mas, mereka supaya ngeh dengan pemilu 2029 nanti, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan, kenapa masyarakat harus memahami prinsip-prinsip pemilu di 2029 ini? Mungkin Mas Freddy bisa menyampaikan itu Mas. Iya, Mas Dayat ya dan seluruh pemirsa saya hormati. Memaknai sistem demokrasi di negara kita pasca reformasi, tentunya ini tertuang di dalam konstitusi negara ya, hasil amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 18 bahwa kepala daerah itu bupati, wali kota, gubernur ini dipilih secara demokratis. Makna demokratisnya bisa langsung maupun tidak langsung. Nah, selama ini yang terjadi adalah pilihan langsung. Nah tentunya bicara pilihan langsung cost-nya itu cukup tinggi ya. Jawa Timur sebagai salah satu penyelenggara pilkada kepala daerah provinsi yaitu gubernur, pada waktu saya masih menjabat di Ketua Komisi A itu pernah ada usulan dari KPU, Bawaslu dan seluruh ya termasuk aparat keamanan ini kurang lebih 3 triliun. Itu dari sisi penyelenggaraan. Terus belum dari sisi kandidat ya. Saya merasakan pada saat kami juga mengusung calon dari partai saya, Partai Golkar, itu pun tidak sedikit biaya yang kami keluarkan ya sudah. Ya kalau saya bocorkan itu hampir sekitar 200 miliar. Itu pun kalah calon kami. Nah, dari sisi aja sudah kelihatan. Nah, kemudian apa yang terjadi selama ini ya? Setelah pilkada langsung yang terjadi adalah ongkos besar. Terbuktinya apa? Saya tidak berburuk sangka ya. Jawa Timur dari 38 kabupaten kota itu sudah ada sekitar 24 atau 26 ya. Kepala daerah. Mungkin 27 terakhir itu adalah Kota Madiun itu kejerat OTT KPK. Nah ini sangat korupsi ya, namanya KPK pasti korupsi. Nah ini kan termasuk kejahatan extraordinary crime. Nah makanya perlu ada evaluasi. Nah belum dari sisi namanya ya saya tidak bicara masalah semata-mata ya kualitas ya. Kalau mereka sudah terjerat di dalam masalah hukum pasti kualitas moral dan etikanya selama berkuasa juga nggak baik gitu loh. Makanya ini perlu dievaluasi. Nah, yang kedua, kita juga melihat dari sisi kacamata ya bahwa memaknai sistem demokrasi yang sangat luas terbuka, masyarakat belum semuanya siap. Ya, kita lihat dari kejadian
Pilkades itu pun juga ya sudah terkontaminasi dengan bahasanya itu pragmatis. Apalagi pilkada. Nah ini yang juga harus ada evaluasi. Nah dari situlah perlu ada evaluasi. Nah satu sisi, belum lagi namanya pileg pilihan legislatif baik DPRD provinsi, kabupaten kota dan RI dan pilpres. Itu pasti ongkos semua gitu loh. Makanya kalau zaman saya bukan feedback ke masa lalu ya, tidak semua masa lalu di zaman Orde Baru itu semua jelek, tidak. Sangat selektif memang. Ya sebagai calon figur kepala daerah, sebagai calon anggota legislatif sangat selektif. Dari sisi peserta administrasi semua sangat selektif. Terus uji kompetensi, namanya fit and proper test itu dilakukan. Nah sekarang namanya sudah ditiadakan. Dan lagi pula yang bekerja untuk roda mesin politik adalah teman-teman pengurus partai, gitu loh. Nah akhirnya dibentuk namanya proporsional terbuka. Akibatnya teman-teman sudah mengabdi pada organisasi partai politik, dia kalah dengan pemain-pemain baru yang di luar struktur. Yang punya modal. Iya, yang punya modal. Ya begini jadinya. Lah apa yang terjadi sekarang kualitas di DPRD? Bukan itu saya mengatakan saya senior, saya doktor, bukan itu. Fakta yang terjadi, saya kalau boleh introspeksi, kepeduliannya sangat rendah sekarang ini. Sangat rendah, saya harus jujur katakan. Ini juga bukan semata-mata saya menyudutkan teman saya sendiri, tidak. Ini juga hasil riset dari beberapa lembaga riset yang saya dapat bocoran. Mas, apakah itu karena dampak mahalnya biaya politik membuat kualitas sumber daya calon-calon orang-orang di politik itu menjadi demikian rendah? Atau memang lemahnya kontrol atau lemahnya pengkaderan dari partai politik sendiri? Karena mereka, partai itu kan menang, berkuasa, targetnya kan begitu. Tapi mereka melupakan sisi kaderisasi, bahwa kader ya kader harusnya. Makanya kalau kita lihat ya, saya sebagai aktivis politik ya sejak menekuni dunia politik 78, 80 saya ikut kaderisasi, dan itu pun 87 saya baru caleg, tahun 2009 saya baru jadi. Proses yang panjang. Nah proses yang panjang, lah makanya kalau di politik memang ada kaderisasi, ada perjenjangan. Kalau di pemerintah itu namanya ada pola karir. Tidak mungkin orang mau menjabat dari jabatan fungsional ke struktural, ujung-ujung jabat, tidak mungkin. Dia ada namanya uji kompetensi. Dulu ada namanya PIM 4, PIM 3, PIM 2, PIM 1 ya. Itu ya menduduki jabatan-jabatan struktural. Itu juga harus melalui namanya pelatihan-pelatihan. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang ini dana parpol itu cukup tinggi. Saya jujur aja, bukan saya yang mengusulkan. Memang di era kami dulu ketua DPRD itu Pak Alim, saya berpikir dana parpol hanya 115 ya enggak mungkin. Ya, akhirnya saya memberani diri. Saya bicara ke pimpinan DPRD, sepakat. Saya diizinkan oleh pimpinan DPRD dan Pak Alim untuk koordinasi dengan lintas terkait. Akhirnya saya ketemu Pak Cahyokumolo waktu masih Mendagri. Saya sampaikan, ada teman saya Pak Bambang Deha yang dulu mantan wali kota Surabaya. Kita sempat ngobrol, setuju. Kita kumpulkan DPRD se-Indonesia. Akhirnya muncullah kesepakatan itu naik 10 kali lipat dari 115 menjadi 1.200. Dan kami kawal. Nah, tetapi apa yang terjadi pada waktu kami menyampaikan paparan di Kemendagri pada waktu itu, teman-teman dari KPK justru mengusulkan jangan 1.200, 10.000 sekali. Sekalian. Iya, sekalian, daripada saya berulang kali nanti nangkap anggota DPRD ya sebagai sampai perannya partai politik, naik sekali. Tetapi dari utusan Menteri Keuangan pada waktu itu menyampaikan jangan, tidak semua kemampuan keuangan daerah sama Jawa Timur. Kita sepakat 1.200. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Ya toh, Jawa Timur itu sudah cukup tinggi. Ya dana parpol itu sekarang 5.000 ya, nanti next ke depan sudah 500 per suara, sudah tinggi. Jadi partai politik sekarang sudah mengelola dana cukup besar. Puluhan miliar. Iya. Ya, saya jujur aja, kalau di Golkar aja sudah hampir 20 miliar, belum nanti PKB, PDI. Nah ini harus menyiapkan kaderisasi, karena dari dana parpol itu 70% itu untuk kaderisasi.
untuk kegiatan partai, yang 30-20% itu untuk membantu kesekretariatan partai politik masing-masing. Harusnya mentalitas. Nah, dari situlah mulai dibangun kualitas daripada kader partai politik yang nanti akan diusung sebagai representasi sebagai anggota DPRD maupun nanti akan duduki pimpinan daerah. Di situ harus dididik. Nah, itu yang saya bilang. Makanya kalau terus masih model sistem proporsional terbuka, ya mohon maaf, akhirnya kayak kita jual bebas, nggak selektif, ya toh, termasuk kepala daerah nggak selektif. Nah ini harus hindari. Kata apa? Namanya pejabat publik itu kan memberikan amanah untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan masyarakat sesuai dengan amanah Undang-Undang 45. Kan itu aja toh. Intinya itu aja. Intinya lah. Kalau mereka tidak ada peduli, harus dari mana? Jawa Timur sudah 40 juta lebih penduduknya itu. Nah itu aja yang harus perlu ada namanya evaluasi kembali terkait masalah sistem demokrasi yang ada di negara kita, baik pilkada maupun pileg gitu. Pemirsa, ternyata kendala yang terjadi persoalan mentalitas, perhatian pemerintah terhadap partai politik sebenarnya juga cukup besar. Cuman penerjemahan para kader partai politik yang tidak memahami bahwa mentalitas dan sumber daya manusia itu menjadi ujung penting bahwa mengawal demokrasi di 2029 harus jauh lebih baik. Sehingga ini menjadi kritisan teman-teman di Komisi A DPRD Jawa Timur dan berharap di pemilu ke depan jauh lebih bagus. Demikian pemirsa. Pemirsa, kita lanjut diskusi berikut ini. Ternyata persoalan di pemilu 2029 menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar, mewujudkan demokratisasi yang selama ini masih jauh dari harapan, masih jauh dari panggang daripada api ya Mas ya. Ternyata mengelola sebuah negara itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, kepentingan-kepentingan sangat besar. Mas Freddy, tadi disampaikan Mas Freddy bahwa ada persoalan sumber daya manusia, ada persoalan moralitas. Anggaran yang diberikan negara terhadap partai politik untuk mengawal pemilu, mengawal pilpres, mengawal pilkada sebenarnya sangat besar. Bahkan Mas Freddy mencontohkan ada 27 kepala daerah yang terjerat OTT di Jawa Timur. Ini kan sangat anti klimaks sebenarnya dengan harapan demokratisasi ini. Selain solusi anggaran tadi yang diberikan besar, ternyata mentalitasnya juga lemah. Apa sebenarnya yang harus dikuatkan Mas? Supaya sama-sama mempunyai kesadaran baik pemilih maupun yang dipilih. Apa sebenarnya yang harus Ya sebenarnya ini perlu kesadaran bersama ya, semua pihak ya, terutama lembaga-lembaga pendidikan. Pendidikan karakter itu penting, dari usia dini itu harus dilakukan. Pendidikan karakter. Ya, pendidikan karakter dari usia dini. Bagaimana kita mulai menekuni pendidikan mulai TK, terus diajarkan bagaimana kita disiplin. Istilahnya kalau berlalu lintas. Dulu saya ingat ada polisi kecil ya. Nah, itu diajari naik sepeda, sepeda kecil itu sudah diingatkan. Ya kok enggak boleh parkir. Enggak boleh parkir, enggak boleh melanggar, itu sudah diingatkan. Nah, mindset anak kecilnya pasti akan selalu diingat. Oh, kalau saya begini berarti saya melanggar, berarti saya tidak boleh. Nah, saya harus disiplin. Itu dilakukan. Nah, sampai dengan usia dewasa, ya toh. Apalagi namanya pendidikan karakter bukan hanya contoh, misalkan dengan pemahaman ideologi bangsa. Kalau dulu memang ada namanya P4, P4, sekarang ambil BPIP toh. Tapi BPIP kan hanya jalan di tempat aja, tidak pernah ada implementasi kepada masyarakat. Actionnya tidak dirasakan. Nggak ada, karena terkendala ya toh dengan birokrasi yang diatur gitu loh. Nah, bicara program-program yang sangat signifikan terkait masalah pendidikan karakter ini kan juga menjadi menjadi mindsetnya seluruh daerah ya toh. Nah, sekarang kan ibaratkan BPIP kan hanya sebagai dapur ya sebagai koki, tapi implementasi di daerah lah sudah dilakukan belum sama daerah? Belum. Ini yang harus dirubah mindsetnya itu. Nah, sekarang di konstitusi kita sudah disebutkan ya, itu bahwa semua warga negara punya hak kewajiban untuk bela negara.
makna bela negara kan bukan semata-mata menjadi militer, Bukan perang. bukan perang toh. Nah, rasa disiplin bagaimana menjalankan kedaulatan negara. Kan intinya gitu. Apa sudah lakukan? Lah sekarang sudah banyak organisasi bela negara. Tapi kan sekedar slogan aja. Ya, tapi bagaimana mendidik mereka yang sebagai militansi ya. Contohnya sekarang mereka pejabat pemerintah dilakukan apa? Rated ya. Rated. Kan hanya spontanitas. Tapi kalau mereka dibangun sejak usia dini, pasti sadar pendidikan pramuka bagaimana. Saya sederhana aja lah, pramuka ya toh. Bukan karena saya ini dulu pernah di pramuka atau di semen masa, bukan. Tapi saya pernah merasakan bagaimana rasa tanggung jawab, rasa disiplin bagaimana itu loh. Memang semua itu harus berangkat dari hal yang sulit. Kalau sesuatu kita selama dimanjakan, divalidasi, jadi nggak ada tantangan dalam hidup ini. Nah, tapi kalau kita masih muda dihadapi ada sesuatu yang sulit, ya otomatis bagaimana kita untuk menyelesaikan kesulitan yang ada gitu. Nah ini cara-cara gitu kita dapat di pramuka, ya toh. Terus di mahasiswa orang bilang, oh ini tentara kampus, saya nggak pusing. Tapi yang penting dengan rasa dedikasi, ya, militansi, ya, kaitan dengan masalah peduli pada bela negara ini tidak semata-mata tadi saya bilang perang, tidak, tapi bagaimana menjaga stabilitas dalam lingkungan. Itu sederhana. Terus kepedulian terhadap lingkungan. Nah intinya makanya di era pemerintahan masa lalu lebih ditekankan adalah stabilitas. Bukan stabilitas bidang keamanan sama pertahanan aja, stabilitas semua bidang ya, pangan, stabilitas lingkungan, ya toh, stabilitas pendidikan itu dijaga. Makanya disitulah muncul namanya pendidikan karakter. Gitu. Nah, kalau itu sudah dimiliki, kelak nanti mereka menjadi pimpinan ya sesuai dengan bidangnya, apa kepala daerah, apakah itu menjadi anggota DPRD. Ya pada waktu itu juga ada yang namanya kejerat kasus korupsi ada, tapi nggak separah sekarang. Sekarang ini sudah berjamaah kalau saya bilang, sudah parah. Saya bicara bukan karena saya membuka tabir keborokan institusi saya sendiri. Ini sudah kasat mata sudah. Ini kalau saya bilang sudah betul-betul krisis, apalagi pemerintah menyebutkan ini termasuk kegiatan extraordinary crime toh, korupsi, narkoba, termasuk ya teroris ya, mungkin judi online dampaknya aja itu. Mas, selain persoalan mental tadi yang butuh dibangun, ternyata kalau ngomong demokratisasi kita tidak menemukan figur contoh yang kuat saat ini. Apakah ini ada disparitas, Mas, antara kaum tua, kaum milenial sama kaum Gen Z yang memang kalau ngomong demokratisasi ini kan bukan warisan yang diberikan, tapi ini hak para anak cucu sebenarnya kan. Apakah ini juga pola ini butuh dibangun juga, Pak? Jadi memaknai demokrasi ya, saya tidak melihat dalam konteks disparitas antara generasi tua, generasi muda, generasi Gen Z. Ya, saya kira enggak. Demokrasi itu kan hak, ya toh. Saya lihat ya, sekarang tergantung pada selektif figur-figur yang akan dipilih, kan gitu toh. Nah, buktinya di beberapa negara yang dipimpin orang tua sukses. Buktinya di beberapa negara yang dipimpin anak muda juga ada yang sukses. Nah, itu tergantung figur daripada individu masing-masing gitu loh. Yang penting hanya satu dari aspek kualitas ya, kualitas kesehatan, leadership, kualitas pendidikan, terus kualitas moral ya toh, terus termasuk kualitas dalam artian betul-betul punya nilai peduli gitu loh, bukan hanya integritas, bukan hanya karena interest pribadi ya gitu loh. Intinya itu aja. Kalau itu memang ada figur yang memang memiliki itu ya selesai sudah. Nah tapi kalau masih ada interest kepentingan di balik kekuasaan ya sudah, sampai kapanpun Indonesia akan jadi tempat. Kalau dulu zaman Orde Baru ada pelita nanti akan lepas landas ya toh, malah sampai sekarang tertinggal di landasan. Ya saya mohon maaf loh ya. Sekarang bukan saya niru yang sekarang negara sudah berlomba-lomba dengan teknologi yang mutakhir ya. Sekarang istilahnya ya mohon maaf, saya juga gak ingin adanya perang ya, yang kita gak sangka
kemarin pakai drone. semua sudah teknologi. Jadi masalah sudah kurang. Kita kan masih model konvensional, perang gerilya. Sudah nggak ada sekarang. Artinya demografi nggak pengaruh maksudnya teknologi. Benar. Makanya saya bilang ini yang harus dididik, yang diantisipasi ya anak-anak ini loh. Menjadi masa depan itu bagaimana mereka dikenalkan dengan masalah teknologi mutakhir. India nggak usah jauh-jauh lah. India itu penduduknya cukup padat, juga ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi apa yang terjadi? India masih punya terobosan tuh. Ya suatu contoh sekarang dia begitu dari segi teknologi kendaraan mobil kemarin. Satu sisi presiden gembar-gembor, gunakan produksi dalam negeri, JKT impor dari India. Ini kan ya kalau saya bilang kan harus ada konsistensi. Bukan saya nyalakan figur negara loh ya, itu juga termasuk bagian dari para pemimpin kami loh ya. Tapi yang penting adalah konsistensi, bagaimana memikirkan kehidupan masyarakat. Itu aja. Kita enggak usah berpikir macam-macam lah. Nepotisme, kolonisme itu yang justru merusak masyarakat, dalam artian mayoritasnya harus kita pikirkan. Kalau mereka nanti menjadi, ya mohon maaf, kesejahteraan terganggu, yang terbebani siapa? Ya kita semua. Itu. Pemirsa, ternyata ngomong tentang pemilu 2029 banyak pekerjaan yang harus digarap, banyak, bukan hanya janji politik sebenarnya, tapi kepentingan mengawal bahwa bangsa Indonesia ini masih harus melangkah jauh menghadapi perkembangan zaman. Tidak hanya kita harus bangga dengan demokrasi penduduk yang kita banyak, ternyata jawaban tantangan itu cukup berbeda. Kita akan lanjut diskusi lanjutan, selain sumber daya manusia, selain mentalitas, selain moralitas, selain pendidikan, ternyata di pemilu 2029 keterlibatan kaum muda itu menjadi sangat penting untuk suksesnya sebuah pemilu. Monggo dilanjut. Pemirsa, kita lanjut diskusi berikutnya. Ternyata jawaban untuk mengawal pemilu 2009 dengan kritis dari DPRD Jatim, penting adalah apa Mas tadi? Karakter ya. Karakter. Pendidikan karakter ini tidak bisa dibangun sangat pendek, tidak bisa dibangun sangat singkat, tapi butuh tahapan-tahapan dan proses. Artinya pemerintah harus setidaknya, regulasi sudah macam-macam sebenarnya. Cuman ini tinggal kemauan dan rasa negarawan Mas ya. Butuh negarawan, sosok-sosok negarawan yang memang penting mengawal Indonesia. Mas, di pemilu 2029 ini kan kaum Gen Z banyak yang banyak berpotensi lah, tapi mereka ini kan terkesan hanya menjadi objek pemilu aja. Dan ini sehingga mereka sangat pasif lah terhadap pemilu ke depan. Padahal ngomong tentang politik ini, keberlangsungan negara ya di politik, di era politik ini. Apa yang harus dilakukan Mas selain pembenahan-pembenahan yang tadi untuk generasi milenial, generasi Gen Z, kaum yang penerus nanti Mas? Ya. Jadi gini, kebetulan saya ini kan background saya kan juga sebagai seorang pendidik ya, sebagai dosen juga, dan saya politis. Akhir-akhir ini kami sering memang turba ya ke kampus-kampus. Saya melihat ternyata harapan-harapan Gen Z ini sangat positif ya, dengan diskusi-diskusi yang dilakukan, kritikan-kritikan yang dilakukan pada pemerintah. Tetapi saya harapkan kamu jangan hanya kritik, berikan satu solusi yang terbaik apa. Nah, kemarin saya contohnya saya melakukan kegiatan dengan pergerakan mahasiswa keagamaan dan bela negara ya, divisi itu lintas perguruan tinggi. Saya lihat mereka sangat kritis, sangat potensi, sangat kapabel, sangat cerdas, gitu loh. Nah ini fakta memang. Nah yang anak-anak yang muda-muda gini tidak diakomodir, saya khawatir. Makanya saya turun bukan semata-mata saya punya beli, enggak. Tapi tanggung jawab moral saya sebagai seorang pejabat publik di
DPRD saya lakukan. Saya tidak membawa identitas partai politik, tetapi bagaimana saya bisa berdiskusi secara dekat. Ya alhamdulillah mereka dengan cerdasnya melakukan diskusi yang langgeng ya, dengan kritik dan apa gitu. Ya memang ada satu media yang harus dibuka setelah komunikasi gitu loh. Makanya saya sampaikan ya, nanti apa yang kamu lihat dalam fakta yang di dunia politik itu beda dengan teori kamu dapat. Tapi tidak usah kaget. Tetapi dengan pengalaman kau ya, itu tetap kamu jaga konsistensi ya toh, harus komitmen tinggi. Ya tidak apa-apa. Kamu backgroundmu adalah seorang aktivis di kampus dan kamu punya pemahaman dalam dunia politik, jaga. Marwah saya jaga. Sampai ada yang bilang, Pak Freddy saya nanti ke depan saya mau nyalonkan kepala daerah. Lu bagus saya bilang. Bagus. Tapi jangan sampai pragmatis saya bilang. Ya, itu harus dihindari. Makanya saya sampaikan ke teman-teman kampus. Sampai kemarin saya diberikan buku oleh teman saya dari UNER ya. Namanya Dr. Listiono, itu wakil dekan 2 dari Fakultas Kebudayaan. Intinya sederhana aja, moral dan kekuasaan ya, perspektif filosofi politik. Nah, dia menggambarkan bahwa keadaan dunia politik itu betul-betul harus disadari dengan nilai filosofi yang sudah dibangun oleh bangsa kita ya, terus terutama berdasarkan karakter. Nah, termasuk dengan sistem demokrasi yang sekarang ini orang bilang kebablasan, harus dikembalikan. Apa Nah, yang harus dilakukan untuk mengubah? Nah, makanya ini yang saya ini saya baca dari buku beliaunya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 murni. Sudah, apa yang dilakukan oleh father kita pada waktu pasca proklamasi 17, sehari kemudian 18 Agustus baru muncul namanya landasan konstitusional. Di situ sudah mencantum semuanya. Bagaimana harus kita menyebut bahwa sebutan dalam konteks salah satu di pembukaan ya, terkait dengan masalah Pancasila ya toh, dulu masih terjadi namanya berbasis pada syariah ya toh, tetapi memaknai bahwa kita ini sangat binika, sangat hidrogen, maka disepakati ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, makna itu harus sila ke-3 namanya persatuan dan kesatuan. Itu sudah maknai harus sila ke-4. Bagaimana kita mengambil satu putusan melalui musyawarah mufakat. Itu semua ada situ. Makanya kalau hakikatnya kita tidak mendalami nilai-nilai Pancasila yang sebenarnya, lah orang dianggap itu semacam doktrin. Loh memang itu pegangan hidup. Sudah jelas, sudahlah. Father kita ini sudah memikirkan jauh ke depan, yaitu pasca kemerdekaan. Itu aja. Itu bukan, ya kalau saya ditanya Pak Freddy, bagaimana pandangannya? Saya sama dengan teman saya dari UNER itu, Mas Listiono itu. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 murni. Ya, tinggal nanti bagaimana penjabarannya, ya kita lakukan. Satu contoh, di situ tidak dibatasi namanya batas priorisasi jabatan presiden. Ya sudah, kita tuangkan dalam undang-undang. Iya toh, itu kan butuh komitmen toh. Ya. Ya, kita batasi 2 periode. Sekarang sudah dimaknai toh. Nah, menurut pandangan mereka, sistem-sistem demokrasi yang loss ini tidak mencerminkan karakter daripada bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia lebih mengedepankan bagaimana membangun rasa persatuan dan kesatuan, dan bagaimana mengambil satu keputusan di dalam menentukan hasilnya itu melalui musyawarah mufakat. Itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan lebih baik. Kalau nggak bisa baru voting. Makna demokrasi kan voting tuh, pilihan, kan gitu. Nah, kalau bisa musyawarah Pak, bagus. Ini bukan saya loh, ini sudah kajian teman-teman saya di perguruan tinggi loh. Makanya kalau ini dalam keadaan kritis, saya sepakat apa yang dilakukan oleh Bung Karno pada tanggal 15 Juli 1945 toh, dekret Presiden 5 Juli 1959 toh, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 murni. Itu saya setuju. Bukan didik-didik amandemen. Bukan. Perkara nanti memaknai di dalam isi Undang-Undang Dasar 45 ada yang perlu dikuatkan, ya turunannya toh, bentuk dalam bentuk undang-undang. Harapan Mas Freddy untuk pemilu 2029 Mas? Nah, makanya kalau saya diminta harapan ya dari pandangan saya ya saya terus terang aja, saya sepakat bahwa
pilihan kepala daerah itu kembali kepada Dewan. DPRD, khusus yang provinsi. Kenapa saya katakan provinsi? Gubernur itu tidak mempunyai Kewenangan, batas wilayah teritorial. Sedangkan desentralisasi untuk otonomi ada di kabupaten kota. Nah, supaya memaknai masyarakat itu dekat dengan kepala daerah, ya ada dua opsi, ya toh. Nah, dua opsi, bisa itu pilihan langsung atau pilihan DPR. Nah, kalau saya memaknai, ya kembali ke pilihan DPR, musyawarah mufakat toh, yang saya sebutkan. Nah, tetapi kalau itu dimaknai karena ini hubungan dengan masalah desentralisasi otonomi perluas, ya monggo. Tetapi kalau gubernur, saya sepakat itu pilihan DPR. Tapi dengan Karena syarat mentalitas tadi Mas. Ya? Nah, dengan syarat ya kita harus dibangun namanya karakter building. Iya toh. Nah, kita harus konsisten, jangan kamu rebut itu jabatan. Kekuasaan itu hanya semata-mata ingin berkekuasaan. Tapi kita harus introspeksi. Kita ini adalah wakil rakyat. Kita memberikan sesuatu yang positif untuk masyarakat atau rakyat. Nah, itu siapa yang melakukan seleksi? Ya partai politik. Tapi kalau partai politik masih melakukan nepotisme seperti sekarang, ya wawalam, mohon maaf ya. Saya kadang-kadang yang orang Golkar yang sudah menekuni Golkar 78, saya kaget kok. Saya jujur aja, sekarang saya banyak gak kenal anak muda yang masuk pengurus. Ini kapan yang partai politik baru muncul? Bukan saya saya nggak mau diganti, bukan loh. Saya menghargai. Saya tahu diri sudah. Saya ada regenerasi. Tapi kan harus melalui mekanisme yang ada tuh, proses kaderisasi. Sekarang kan enggak Ada yang bilang namanya iki anak nepotisme. Ya nepotisme lah, anak elit tertentu, kakaknya elit tertentu, adiknya elit tertentu. Kan rusak sepertinya Indonesia ini nggak ada orang hebat, orang cerdas. Itu loh. Ini saya khawatir ini menjadi bom waktu ya ke depan loh ya. Karena kalau sudah puncaknya nanti masyarakat sudah apatis, ini lebih bahaya. Makanya saya butuhkan kesadaran lah. Jabatan kekuasaan itu bukan semata-mata menjadi ego sektoral kita, tapi ini adalah jabatan amanah untuk menyelamatkan ya negara kita dengan juga untuk mengayomi masyarakat kita. Itu aja saya kira. Mas, soal integritas tadi menjadi penting ketika Mas Freddy setuju lah pemilu kembali ke Dewan, tapi dengan syarat tadi selama mentalitas integritas belum terbangun, pemilu kembali ke Dewan juga sama saja. Iya. Yang dihindari adalah cost tinggi dan transaksional. Transaksional itu. Selain harapan Mas, Mas Freddy sendiri melihat di pemilu 2029 nanti seperti apa Mas dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Ketika memang putusan MK itu diakomodir dan ini kan kelihatannya teman-teman Mas Freddy yang di DPR RI juga tidak akan tinggal diam, nanti pasti ono berubah-berubah. Ini kan jadi kejutan-kejutan Mas. Jadi kita ini kan sekarang sudah masuk namanya ada putusan MK nomor 135 tahun 2004 ya, bahwa harus dibedakan pemilihan umum nasional dan pilihan lokal. Karena apa? Kita sudah memaknai namanya rezim executive heavy sama legislative heavy. Lah sedangkan DPRD baik provinsi kabupaten kota ini masuk dalam rezimnya executive heavy. Ya toh. Sedangkan di pusat itu legislative heavy toh, karena dia yang menentukan perundang-undang. Makanya putusan MK itu kalau rezim ini, karena apa? Saya melihat bahwa DPRD provinsi kabupaten kota sudah keluar dari undang-undang MD 3, tidak masuk dalam rumpun legislative heavy. Nah, saya bilang benar. Kalau ini dimaknai ya sebagai yang tadi disebut dengan putusan MK, ya kita harus patuh menghormati. Nah, konsekuensinya itu pasti ada perbedaan waktu, ya toh. Rekomendasi dari putusan MK kan 2 tahun setelah pemilu nasional baru selenggarakan pemilu lokal. Ya saya kira itu lazim aja. Nah, itu dalam konteks pilihan legislatif ya, pilihan legislatif. Saya kira ya sangat rasional, sangat rasional. Cuma persoalannya sekarang ini yang saya harapkan kepada teman-teman di partai politik ya, khususnya partai saya sendiri, saya nggak usah bicara partai lain lah. Pendidikan karakter building itu sangat penting. Melalui apa? Melalui kaderisasi. Saya dulu pernah di Bapkada,
badan kaderisasi. Saya siapkan betul. Mana sih kader yang militan yang betul siap untuk dipakai. Ya buktinya ada. Terlepas pada waktu itu ada kekurangan kelemahan wajar. Karena waktu terlalu lama ya. Penguasa dulu kan tidak dibatasi waktu toh. Nah, makanya ini menjadi satu amarah publik untuk melakukan semacam introspeksi toh. Tetapi apa yang terjadi? Makna pasca reformasi. Apa tambah baik? Nah, kan tambah mensengsarakan semuanya toh. Apa kesejahteraan memang sudah terpenuhi dengan baik? Ya buktinya. Sekarang nggak jauh-jauh lah. Potret di DPRD saya sendiri. Ada teman-teman peduli. Dia lebih peduli pada daerahnya masing-masing. Dapil. Kan konyol namanya DPRD provinsi ya. Skupnya provinsi, bukan dapil. Gitu, dapil itu daerah pilihan. Ini yang saya berulang kali saya sampaikan. Loh ayolah. Ada urusan aset milik provinsi yang sudah kasat mata untuk dikawal, ya nggak ada. Bukan saya banding-banding zaman saya loh ya. Ya alhamdulillah waktu itu saya bisa menyelamatkan beberapa aset dikuasai oleh oknum-oknum tertentu. Bahkan oknum ASN pun sudah ada bermain. Sekarang ini masih lelet kalau saya bilang. Sorry loh ya. Ini harus ada keseriusan gitu loh. Ada keseriusan. Sekarang kalau saya mau jujur aja, bukan saya itu senior atau nggak senior ya. Renjajak sudahlah. Sekarang saya nggak tahu ada nggak renjanya komisi, nggak ada. Sedangkan pemerintah sudah menyiapkan namanya RPJMD ya tuh, hasil visi misi pada waktu pemilihan kepala daerah, terus diimplementasikan dengan musrembang, terus setelah itu baru muncul namanya RAPBD, setelah itu baru diselesaikan betul-betul APBD, sudah melalui tahapan. Seharusnya kita juga ada, nggak ada kita. Nah ini biar buat saya tuh buka tabirnya antara saya sendiri loh ya. Ini satu koreksi ya. Saya harus introspeksi untuk diri saya sendiri karena saya juga ada di bagian daripada di Indrapura itu, gitu loh. Pemirsa, ternyata kontrol sosial menjadi penting yang butuh digarisbawahi untuk pemilu 2029 yang nanti pasti banyak kejutan, banyak perubahan. Mas Freddy mendorong bahwa perbaikan mentalitas itu harus dilakukan lebih awal sehingga hasil dari pemilu itu bisa sesuai dengan karakter bangsa, kan begitu Mas ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam merdeka.